maling. Sensor anti-maling adalah salah satu proyek microcontroller yang terdiri dari yang pertama yaitu sensor PIR sebagai indikator gerak. Yang kedua kita menggunakan buzzer sebagai indikator suara. Dan ketiga LED sebagai indikator cahaya. Dan Arduino Uno R3 sebagai kit microcontroller. Agar lebih rinci, mari kita simak video selanjutnya, yaitu penjelasan fungsi atau kegunaan alat pada proyek kami. Arduino Uno adalah salah satu kit microcontroller berbasis pada Atmega 28. Memiliki 14 pin digital input-output dengan 6 input analog. Salah satu fungsi Arduino ialah untuk membuat sensor anti-maling. Seperti pada proyek kami, sensor PIR atau Passive Infrared berguna untuk mendeteksi pergerakan di sekitar daerah yang mampu dijangkau. Sensor ini mampu mendeteksi radiasi infrared yang dihasilkan oleh tubuh manusia. Buzzer adalah komponen elektronika yang dapat menghasilkan getaran suara dalam bentuk gelombang bunyi. Spesifikasi buzzer berbentuk tabung berwarna hitam. Tempat keluarnya bunyi, kaki pin pendek atau negatif untuk dihubungkan ke ground, kaki pin panjang atau positif untuk dihubungkan ke VCC. LED atau Light Emitting Diode. Fungsi LED pada proyek kami adalah sebagai indikasi atau penunjuk bahwa sensor PIR dan buzzer sedang bekerja. Resistor. Fungsi resistor adalah sebagai pembatas arus yang masuk ke LED. Kabel jumper berfungsi sebagai media penyalur arus listrik. Ada 3 jenis kabel jumper, yaitu kabel jantan-jantan, kabel jantan betina, kabel betina-betina. Kabel konektor berfungsi untuk menghubungkan Arduino dan program pada laptop. Breadboard adalah sebuah papan yang berfungsi sebagai tempat untuk merancang rangkaian proyek. Dan yang terakhir adalah media yang kami gunakan untuk meletakkan sensor PIR. Proses pembuatan sensor anti-maling, yaitu sensor PIR, hubungkan VCC pada PIR dengan kabel ke pin 5V pada Arduino. Ground pada PIR hubungkan ke ground pada Arduino. Dan terakhir pin out pada PIR dihubungkan ke pin 8 pada Arduino. Yang kedua buzzer. Kaki positif pada buzzer dihubungkan ke pin 10 pada Arduino. Kaki negatif pada buzzer dihubungkan ke ground pada Arduino. Yang ketiga LED. Kaki katoda dihubungkan ke seri dengan resistor lalu di jumper ke ground pada Arduino. Kaki anoda dihubungkan ke pin 9 pada Arduino. Untuk sensor PIR sendiri dapat diberi media agar jangkauan sensornya lebih akurat. Langkah terakhir, sambungkan Arduino ke program pada laptop menggunakan kabel konektor. Agar sensor anti-maling ini dapat berjalan, kita harus masukkan program untuk menjalankannya pada aplikasi Arduino Uno. Berikut adalah contoh program yang kami gunakan. Cara kerja alat ini cukup sederhana, di mana alat dapat diletakkan di tempat yang berpotensi kedatangan tamu yang tak diundang, seperti maling. Alat ini bekerja apabila sensor PIR mendapat masukan dari pergerakan di sekitar jarak jangkau dari sensor PIR sendiri. Contoh penggunaan sensor anti-maling.
Dari video percobaan yang telah dilakukan, dapat kita analisa bahwa simulasi yang telah dilakukan merupakan rangkaian prototipe untuk sensor anti-maling dengan memanfaatkan sensor PIR sebagai indikator pendeteksi gerak, buzzer sebagai indikator suara, serta LED sebagai indikator cahaya. Cara kerjanya yaitu, suatu benda terutama manusia akan memancarkan sinar radiasi. Sinar radiasi ini akan terdeteksi oleh sensor PIR. Infrared dari sensor PIR mendeteksi dengan perbedaan suhu tertentu. Sensor PIR ini mendeteksi perbedaan pancaran infrared dengan jarak jangkauan 5 meter. Sensor PIR ini akan mengetahui keberadaan manusia karena panjang gelombang suhu tubuh manusia sangat khas. Pada saat sensor PIR mendeteksi pergerakan manusia dalam jangkauan deteksinya, maka buzzer akan mengeluarkan bunyi seperti pada video sebelumnya. Oleh karena itu, rangkaian ini digunakan sebagai sensor anti-maling. Karena saat buzzer mengeluarkan bunyi, diharapkan pemilik rumah dapat sadar dan segera memastikan keadaan rumahnya. Sekian video project kami, atas perhatiannya kami ucapkan